yang menjalankan hidup di atas muka bumi.
manusia yang pertama sekaligus Rasul yang pertama. Dan manusia dan Rasul yang terakhir Muhammad. Muhammad adalah yang menyempurnakan seluruh risalah yang Allah telah titahkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang diturut-tutup oleh Rasulullah SAW yang lahir pada 12 Rabiul Awal yang disebut dengan tahun gajah. Karena kenapa disebut tahun gajah? Karena gajah-gajah yang besar itu datang bersama rajanya ingin memerangi orang di sekitar Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah untuk bangun Ka'bah yang lain di negeri kerajaan mereka. Hadirin kaum muslimin jemaah yang berbahagia, ini sebagai nabi yang terakhir, sebagai umat, bukan sebagai manusia, sebagai umat yang terakhir, hanya umat Muhammad. Maka tatkala beliau menjadi nabi, beliau diangkat menjadi rasul, tidak ada agama yang berlaku pada waktu itu kecuali agama yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya sampai kiamat dunia. Maka oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tidak ada agama yang diakui oleh Allah. Tapi kalau Allah yang mengatakan mengakui atau tidak mengakui, itu yang membuat alam ini, yang membuat seluruh makhluk termasuk manusia, baik yang beriman atau yang tidak beriman. Maka agama yang datang daripada manusia selain agama yang dikirim oleh Allah yang disebut dengan agama Islam, tidak mendapat jempolan. Anggakui oleh Allah. Waktu yang dulu anggakui oleh Allah, kata orang-orang yang mengikut agama tersebut berarti ikutannya itu sia-sia. Ikutannya itu lagi sia-sia. Tidak ada makna. May yabtaghi ghairal Islam dinan wala yuqbala minhu innahu fil akhirati laminal khasirin. Siapa yang mencari agama bukan Islam, maka agamanya tidak diakui oleh Allah, dan dia di akhirat akan terjadi termasuk dalam orang-orang yang rugi. Rugi di dunia mungkin masih dapat diperbaiki, tapi kalau di akhirat rugi, tidak ada jalan lain, tidak ada waktu lagi, dan tidak mungkin bisa kembali ke dunia karena kita sudah diatur, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agama yang terakhir Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, menutup para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad itu adalah menutup nabi. Nabi Muhammad itu penutup. Mereka juga mengatakan bahasa yang salah. Nabi Muhammad itu cincin Nabi katanya. Karena khatam ada makna cincin, khatam ada makna penutup. Jadi mana waktu pegang Muhammad itu cincin Nabi itu maksud. Jadi itu sesuai. Quran, hadis antara depan dan belakang maknanya harus sesuai. Dan kalau tidak sesuai, maka itu bukan ahli hadis, bukan ahli Quran, karena tidak bisa mentafsirkan ayat demi ayat. Allah sangat cerdas, sangat pintar, maha pintar. Nabi Muhammad nabi yang cerdas. Kalau kita katakan seperti kaset, itu mungkin sama. Nabi Muhammad seperti kaset. Begitu kita terekam semuanya sampai nafas. Begitu beliau mendengar bacaan Jibril dari ayat-ayat Allah yang Allah kirim kepada Nabi Muhammad, semua beliau hafal. Maka beliau tidak pandai menulis, beliau tidak pandai membaca,
Maka kenapa Allah memberikan seorang nabi pemimpin dunia? Tidak bisa tulis dan tidak bisa baca tulisan. Kalaulah beliau bisa menulis pandai berkaligrafi, maka beliau Al-Quran hari ini ditulis oleh Muhammad. Yang beliau tidak bisa menulis, ada tuduhan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu belajar. Di samping di bangku-bangku kuliah, harus belajar pada guru-guru di kampung yang mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Tidak boleh cukup dengan di bangku kuliah, karena mungkin hanya mengejar nilai, hanya mengejar konten. Tapi di kampung-kampung, di ulama-ulama yang kita kenal hari ini, baik yang sudah tidak ada lagi atau yang masih meninggal, yang masih ada, maka beliau mengerti, memahami, karena beliau sudah membaca karikatur, membaca kaidah daripada kitab-kitab fiqh, kitab tauhid, dan kitab-kitab usul yang lain. Hadirin jemaah yang berbahagia, muslimin yang berbuat mulia, maka digambarkan oleh Allah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban digambar oleh Allah mengaitkan dengan baik tertentu, baik pegang macam-macam. Ya, dipegang oleh Allah Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walau ada anak, tapi hanya sekedar, bukan ayah seseorang, tetapi hanya seorang Rasul, utusan Allah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya Nabi, mereka itu tegas, keras atas orang-orang kafir. Berbeda dengan kita kawan dengan kafir. Mula-mula kawan dalam bisnis, mungkin boleh-boleh saja, tapi akhirnya berkawan tentang akidah, tentang agama, kita sudah mengagungkan agama mereka. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia, itu pekerjaan yang haram yang kita lakukan. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, orang-orang yang bersama Nabi itu, para sahabat, para pengikut, asyidda, tegas atas orang kafir. Tapi sebaliknya, rahama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, saling bantu-membantu di antara mereka, saling tolong-menolong di antara mereka, sesama muslim. Berbeda dengan kita hari ini, sesama muslim bacok-membacok, sesama muslim mencuri, sesama muslim memfitnah. Ini tidak ada ciri-ciri kita mengikuti Nabi itu kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Maka rahmatu bainahum. Untuk apa? Tarahum, kita lihatlah. Tarahum, kamu lihat akan mereka ruk'an sujada, ruku sujud bersama-sama, maka berjamaah. Walau 4 pendapat tentang berjamaah, tapi yang paling kuat adalah yang mengatakan syarat sah salat. Ada pendapat mengatakan salat berjamaah itu syarat sah salat bagi yang ada jamaah daerah itu. Berbeda dan tidak ada jamaah. Kita ada jamaah di samping masjid, tapi kita salat di rumah. Padahal itu adalah syarat sah salat. Anak tak mayang hanya berjamaah. Yang pendapat itu, untung ada pendapat adalah fardu kifayah. Nah, yang pegang fardu kifayah, hentikan fardu kifayahnya, yang diutamakan berbagi jalan, supaya dilihat oleh mereka orang-orang yang kurang betul kepada Islam, kurang suka kepada Islam, maka agar mereka lihat, orang-orang yang muslim melihat orang itu adalah bersama-sama sholat berjamaah tiap hari 5 kali. Maka apabila itu mampu kita tunjukkan, kita benar-benar sudah menunjukkan itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada pendapat tidak berjamaah pun sah,
Tapi kalau di mana-mana pun tidak berjamaah, itu kalau berdiri kita berpegang kita pada suatu pendapat, tidak sah salat kita. Nah, nam tahu pun pada orang berjamaah mabuk menjudi tabuhnya, main judi mentabuhnya, penyetabe mentabuhnya, main judi. Pak orang kopi mana main judi, orang mandu. Wifi itu kan ada bisa nampak judi. Kalau ini tidak dilihat, tidak dikontrol, Masya Allah kita akan hancur pada satu saat. Walaupun anak hancur dari orang tua, tapi anak muda akan menjadi anak penjudi. Hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Maka tarahum ruk'an sujada. Lihat akan mereka itu rukuk dan sujud bersama-sama. Untuk apa? Ya batahu min fadlillah. Karena mengharap karunia Allah, mengharap balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kita lihat pada wajah mereka orang-orang yang rukuk dan sujud, maka wajah mereka berseri-seri min asaris sujud, daripada bekasan sujud. Kan hitam muka dulu, kan hitam muka. Karena pendapat orang yang hitam dah. Ini apakah hitam dah baru kenal yang benar Abu Buddha lagi-lagi yang sembahyang yang almarhum. Abu Kumin lagi-lagi kurung salat. Padahal dicerita oleh supir beliau tidur bersama dalam suatu kamar, kalau tidak salah saya di PDA. Setiap malam 1 jam tidur, 1 jam bangun salat. Dan oleh sebab itu saya akan hadirin kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Hitam, anak hitam, memang kulit hitam beliau. Abu Kutaglum, kulit putih, anak hitam beliau. Apakah beliau tidak salat? Bukan. Tapi bukan itu caranya, bukan itu ilmunya. Tugu-tugu kaum muslimin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipegang oleh Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, jika kamu mengatakan cinta kepada Allah, maka kata Allah fattabi'uni, kata Nabi fattabi'uni, ikut aku, yuhibbukumullah,